Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa cukup. Sekarang ibu minta silahkan anak-anak mengkondisikan masing-masing. Seragamnya bisa dirapikan, dipersiapkan buku dan alat tulisnya untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya untuk presensi hari ini, adakah yang tidak masuk? Hadir semua ya? Sudah pada sarapan semua? Wah, yang belum sarapan nanti selesai pembelajaran jangan lupa makan ya. Semoga hari ini kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Yang belum sarapan jangan lesu. Semangatnya jangan sampai kalah sama yang sudah sarapan. Anak-anak harus tetap fokus agar bisa memahami dan menjadi anak yang berprestasi. Siap anak-anak? Nah, bagus. Sebelum kita masuki materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin memastikan pemahaman kalian mengenai materi pertemuan sebelumnya. Coba Mbak Puput, di pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai materi apa? Iya, betul sekali, pluralitas masyarakat Indonesia. Ada apa aja anak-anak? Yang pertama, betul perbedaan agama. Yang kedua, betul perbedaan budaya. Yang ketiga, betul perbedaan suku bangsa. Kemudian yang keempat, betul perbedaan pekerjaan. Coba sekali lagi Ibu ingin bertanya, Mas Diva, mengenai perbedaan agama di Indonesia ini ada berapa keyakinan yang dianut oleh masyarakatnya? Betul, ada 6. Coba disebutkan. Betul sekali. Dapat 6 agama yang dianut oleh masyarakat. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sepertinya anak-anak Ibu sudah paham mengenai materi sebelumnya. Hebat sekali. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, mulai dari agama, suku bangsa, pekerjaan, dan budaya tadi, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural atau juga bisa disebut dengan multikultural. Dari berbagai macam keragaman tersebut, tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa seringkali masyarakat Indonesia mengalami berbagai konflik dalam kehidupan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal terlebih dahulu. Ibu ingin mengetes pengetahuan kalian melalui pengerjaan soal ini. Kalian dapat mengerjakan soal tersebut melalui Google Form. Untuk linknya akan Ibu share melalui WhatsApp grup kelas. Baik, linknya sudah Ibu kirim. Waktu pengerjaan Ibu beri waktu selama 5 menit, dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai semua anak-anak? Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi konflik dalam kehidupan sosial. Sebentar, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Nah, kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Untuk tujuan pembelajaran sebagai berikut, bisa anak-anak baca terlebih dahulu. Kemudian untuk materi pembelajaran ada pengertian, faktor penyebab, dampak, serta upaya menangani konflik dalam kehidupan sosial. Sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu.
Silahkan disimak ya anak-anak. Berikutnya, Saudara, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus bentrokan antar kelompok keluarga di Babarsari, Sleman. Para tersangka ini berasal dari 2 kelompok berbeda yang melakukan perusakan dan penganiayaan di 2 lokasi. Dengan adanya 3 tersangka baru, total 5 orang kini menjadi tersangka dalam kasus bentrokan di Sleman. 4 orang sudah ditahan, sedangkan 1 orang tersangka masih diburu polisi. Kasus yang kami tangani, yang pertama TKP KVMG dan juga TKP Perumahan Jambu Sari, kami telah menetapkan 5 tersangka. Untuk TKP MG, 2 tersangka dan sudah kami tahan. Untuk TKP Jambu Sari, 3 tersangka, 2 tersangka kami tahan, yang 1 masih kami lakukan pengejaran dan pencarian. Nah, masih ingat anak-anak peristiwa di Babarsari yang terjadi beberapa waktu lalu? Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Iya, betul, adanya salah paham, kemudian terjadi perkelahian. Coba Ibu mau tanya kepada Mas Rama, dari sepengetahuan Mas Rama pribadi, apa dan mengapa peristiwa yang di Babarsari tersebut dapat terjadi? Wah, ini Mas Rama terlihat mengikuti info-info mengenai kasus kericuhan di Babarsari ya anak-anak. Terima kasih Mas Rama atas penjelasannya. Nah anak-anak, terjadi sebuah keributan di antara 3 kelompok tadi yang dimana berawal dari adanya kesalahpahaman, sehingga menimbulkan konflik bahkan hingga terjadi penyerangan. Dari penayangan video tadi, apa yang dapat kalian pahami mengenai konflik? Silahkan Mbak Maratus dan Mbak Rani. Iya, bagus. Terima kasih Mbak Maratus dan Mbak Rani. Ya anak-anak, dalam ilmu sosial, konflik merupakan sebuah proses yang terjadi antara 2 pihak atau lebih, baik itu individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok, di mana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Hampir di setiap kalangan masyarakat bisa terjadi konflik, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar. Konflik yang berskala kecil salah satunya seperti pertengkaran antar saudara di keluarga. Sedangkan konflik berskala besar salah satunya seperti tawuran antar kampung. Kemudian juga terdapat beberapa pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama ada dari Surjono Sukanto, di mana konflik dianggap sebagai salah satu proses sosial antar individu maupun kelompok manusia yang berupaya memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman. Kemudian yang kedua ada dari Robert M.Z. Lawang, di mana konflik merupakan suatu perjuangan untuk mendapatkan hal-hal yang langka seperti status, nilai, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tujuan dari adanya konflik tersebut tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga untuk mendudukkan pesaing atau lawannya. Dan yang ketiga ada dari Kartono, di mana konflik merupakan sebuah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak dapat diserasikan karena kedua belah pihak memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, serta yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Untuk faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan sosial bisa terjadi karena perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang kebudayaan, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat. Untuk perbedaan individu sendiri,
Perbedaan akan sesuatu hal maupun lingkungan yang nyata mampu menjadi faktor penyebab konflik sosial. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Sebagai contoh, ketika mendengarkan musik dangdut, ada yang merasa terganggu, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Kemudian yang kedua, ada perbedaan kepentingan. Setiap individu maupun kelompok tertentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Adanya perbedaan kepentingan tersebut bisa menjadi munculnya konflik sosial karena kepentingan bersifat esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada perbedaan latar belakang kebudayaan. Setiap orang tentunya dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, bisa berbeda-beda. Dan yang terakhir ada perubahan-perubahan nilai yang cepat. Perubahan merupakan sebuah hal yang lazim terjadi. Akan tetapi jika perubahan tersebut berlangsung secara cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan-hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok. Kemudian selanjutnya ada dampak dari adanya konflik dalam kehidupan sosial. Untuk dampaknya sendiri, kita bisa merasakan dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, diantaranya yang pertama, meningkatnya solidaritas antar anggota kelompok. Yang kedua, mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang ketiga, memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum tuntas ditelaah. Yang keempat, mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di dalam masyarakat yang terlihat. Kemudian yang kelima, penyesuaian kembali norma, nilai, dan hubungan sosial pihak yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Dan yang keenam, memunculkan kompromi baru agar setiap pihak mendapat apa yang diinginkan dengan konsekuensi yang disepakati bersama. Selanjutnya untuk dampak negatif, yang pertama adanya perubahan kepribadian, kemudian yang kedua dominasi dan penaklukan kelompok, yang ketiga timbulnya aksi kekerasan hingga balas dendam, kemudian yang keempat keretakan hubungan antar individu atau kelompok, yang kelima memicu permusuhan antar individu maupun kelompok, dan yang keenam adanya kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum hingga jatuhnya korban jiwa. Nah, selanjutnya bagaimana upaya kita dalam menangani konflik dalam kehidupan sosial? Yang pertama, kita bisa menghindar, di mana bagi sebagian orang berusaha untuk menjauhi masalah yang bertentangan dengannya atau yang menimbulkan konflik. Terkadang merasa tidak ada manfaat apabila melanjutkan konflik dengan orang lain maupun kelompok lain tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa memaksakan kehendak. Dengan kata lain, individu atau kelompok tersebut memandang bahwa pendapat atau idenya paling benar, sehingga memenangkan konflik dengan cara menguasai lawan merupakan jalan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya diskusi dan negosiasi. Melakukan diskusi dengan orang yang terlibat konflik
dengan kepala dingin diharapkan bisa menemukan solusi yang tepat untuk kedua belah pihak. Kemudian negosiasi dilakukan untuk mengetahui letak sumber masalah sehingga lebih mudah untuk menemukan jalan keluarnya. Yang keempat itu menyesuaikan keinginan orang lain, di mana daripada terjebak pada konflik yang berkepanjangan dalam masyarakat, beberapa orang lebih memilih untuk menyesuaikan keinginan orang tersebut. Dan yang kelima, tidak memprovokasi, di mana dalam komunikasi penyelesaian konflik tersebut menggunakan kalimat yang tidak menyinggung dan tidak memancing emosi lawan bicara. Dan yang terakhir, yang keenam, kolaborasi, yang memandang bahwa konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu dicarilah cara-cara untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Kolaborasi ini berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah. Kolaborasi ini berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Wah, pada diam ini berarti sudah pada paham semua ya. Coba bagi yang sudah paham, Ibu minta untuk mengaktifkan fitur raise hand. Wah, baik, semuanya sudah paham ya ini. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan diskusi kelompok. Ibu sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anak. Kelompok pertama terdiri dari Mbak Alivia Saharani, Amalia Sinta Rahayu, Dias Nur Fatmawati, Diva Lutfi Asyam Abdurrafi, Eli Nurkumala Dewi, dan Maratus Solihah. Untuk kelompok 2 terdiri dari Adila Dwi Rahmawati, Evi Rahmawati, Pipit Nurmajati, Puput Priandini, dan Putri Andini Julianti. Dan untuk kelompok ketiga terdiri dari Mbak Asriatun Noviasari, Eka Aprilia Ningrum, Fiona Lilianti, Monika Hani, dan Mas Rifki Ramadan. Untuk topik diskusi masing-masing kelompok, kelompok pertama akan membahas mengenai penolakan pembangunan bandara di Kulon Progo, kemudian kelompok kedua akan membahas mengenai tragedi Kanjuruhan, kelompok ketiga akan membahas mengenai tawuran pelajar di Bogor. Untuk lembar pengerjaan sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp grup kelas. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan kerjakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan yang telah tersedia. Ibu beri waktu selama 10 menit, bisa dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 3 menit anak-anak, apakah sudah selesai semua? Baik, sekarang apabila semua kelompok sudah selesai berdiskusi dan mengerjakan, kita bisa mulai untuk presentasi. Bisa dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Nah, untuk urutan kelompok presentasi, biar tidak selalu kelompok pertama yang harus presentasi pertama kali, maka Ibu atur urutannya dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh kelompok ketiga, dan yang terakhir kelompok pertama. Baik, dipersilahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Ya, itu tadi untuk kegiatan diskusi kita. Ibu akan mereview sedikit mengenai topik diskusi dari masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok pertama tadi, topik diskusinya mengenai demo warga sebagai tindakan penolakan pembangunan bandara di Kulon Progo. Selanjutnya kelompok 2 di mana tadi membahas mengenai tragedi Kanjuruhan di Malang. Yang terakhir kelompok 3 membahas mengenai aksi tawuran antar pelajar di Bogor.
ketiga topik diskusi yang kalian bahas dalam kelompok merupakan contoh dari konflik dalam kehidupan sosial yang terjadi pada akhir-akhir ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian dari konflik yang kalian bahas tadi menimbulkan dampak negatif yang sangat serius, seperti dalam tragedi Kanjuruhan di Malang dan tawuran pelajar di Bogor yang dibahas oleh kelompok 2 dan kelompok 3 tadi, di mana dampak dari kedua konflik tersebut hingga menimbulkan korban jiwa. Namun, pada konflik yang dibahas oleh kelompok 1, di mana membahas mengenai demo warga menolak pembangunan bandara di Kulon Progo, konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai dengan memberikan beberapa penjelasan secara konkret dan jaminan kehidupan. Selain itu juga melakukan beberapa pendekatan secara persuasif dan adaptif dengan sopan tanpa adanya sikap memprovokasi. Hal tersebut tentunya membuat timbulnya keuntungan dari kedua belah pihak, di mana dari pihak penduduk sendiri mereka mendapatkan jaminan kepastian kehidupan berupa uang ganti untung sebagai ganti atas lahan mereka yang terdampak lokasi pembangunan. Kemudian dari pihak aparat pemerintahan, mereka dapat melanjutkan kembali pembangunan bandara di Kulon Progo, dan sekarang kita bisa melihat hasil dari pembangunan tersebut. Begitu besar dan megahnya bandara baru Yogyakarta yang terletak di Kulon Progo tersebut, yang bernama Yogyakarta International Airport atau yang sering disingkat YIA. Baik anak-anak, itu tadi untuk materi pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sebelum kita menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video ilustrasi terlebih dahulu agar menambah pemahaman kalian. Itu tadi untuk videonya. Nah, apa yang bisa anak-anak simpulkan berdasarkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Iya, bagus. Terima kasih Mbak Puput. Ada lagi yang ingin menyampaikan simpulannya?
Iya, bagus sekali Mbak Maratus. Terima kasih atas penyampaiannya. Ya anak-anak, Ibu akan menyampaikan sedikit tambahan bahwa konflik dalam kehidupan sosial memang seringkali terjadi. Apalagi ketika aksi antar individu atau antar kelompok itu tidak dapat didamaikan, sehingga bisa mengakibatkan adanya upaya penyerangan. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Puput dan Mbak Maratus tadi, bahwa perlu adanya koordinasi yang baik dari seluruh pihak, baik itu dari pihak berwenang maupun masyarakat, agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun di lingkungan sekitar. Selanjutnya, Ibu akan kembali meminta kalian untuk mengerjakan soal seperti yang telah kalian kerjakan sebelum kegiatan pembelajaran tadi melalui Google Form. Ibu ingin melihat perkembangan pemahaman kalian mengenai materi kita hari ini. Untuk link pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya ya anak-anak. Ibu akan mengirimkan kembali linknya di WhatsApp grup kelas agar kalian tidak keliru mengerjakannya. Nah, sudah Ibu kirimkan ya anak-anak. Waktu pengerjaannya sama, yaitu 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baik, sudah selesai semuanya anak-anak. Hebat sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberi nilai tambahan kepada salah satu siswa dan kelompok teraktif. Untuk siswa teraktif jatuh kepada Mbak Puput. Beri tepuk tangan kepada Mbak Puput. Kemudian untuk kelompok teraktif jatuh kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Ibu ucapkan selamat dan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah aktif menjawab maupun bertanya. Tetap terus pertahankan ya anak-anak. Untuk yang belum, tidak perlu berkecil hati. Bisa ditingkatkan lagi untuk lebih aktif pada pertemuan berikutnya. Tidak perlu malu-malu dan tidak perlu ragu-ragu ya anak-anak. Baik anak-anak, seperti itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk penugasan individu, Ibu minta kalian untuk merangkum materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Tulis di buku tugas kalian masing-masing ya anak-anak. Kemudian Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk pengumpulan tugasnya dapat dikumpulkan di meja Ibu paling lambat sebelum pertemuan kita minggu depan ya anak-anak. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan selalu. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.